Halo guys, ketemu lagi di videoku. Kali ini kita mau bahas mouse gaming lagi. Kalau biasanya aku sering bahas mouse-nya punya Razer, sekarang kita coba mouse-nya yang dari Asus ROG, yaitu ini ROG Kris Wireless. Nih, cara kemasannya gini. Doff, bagian yang gambar mouse-nya agak glossy, ada stiker distributornya. Terus dia koneksinya ini wireless ya, namanya aja ROG Kris Wireless. Wirelessnya bisa via dongle 2,4 GHz dan Bluetooth, jadi bisa connect ke beberapa komputer sekaligus gitu. Terus di sini ada, nggak tahu apa ini deskripsinya, ini namanya doang, ini untuk serial numbernya. Di belakang ada penjelasannya, ini unitnya ya. Jadi untuk lapisan kliknya ini sendiri, buttonnya sudah PBT, itu jadi yang nggak gampang pudar itu. Terus ada penjelasan tentang switchnya kalau yang ROG ini kalau setahuku gampang dicabut, jadi kalau mau nge-replace sendiri itu gampang. Terus untuk sensornya udah 16.000 dpi, beratnya diklaim 79 gram, kakinya alasnya udah teflon bawaannya. Terus ada RGB, terus ada tombol samping, sama kliknya yang diklaim bisa sampai 70 juta kali. Oke, kemasannya gini, kita buka. Jadi ini bukan unboxing ya, kayak biasa udah dipakai barangnya, cuma ya review aja. Nih, di pembeliannya kalian dapat tombol ini penggantinya untuk yang samping ini. Jadi kalau mau warna pink, warna abu-abu, tinggal dicabut aja, diganti bisa. Ini bawaannya udah dapat. Terus nota pembelian. Kalau beli barang-barang kayak gini jangan lupa nota, jangan sampai hilang buat garansi. Terus ini ada alasnya, replacementnya. Dia ada 4 biji kakinya. Oh, ini terus switchnya. Nih, switchnya Omron. Jadi dari sononya dibawain cadangan 2 biji kalau rusak. Ini buku panduan sama ya, ini buku panduan juga atau apa. Oke, nanti kita ringkesin. Nah, ini unitnya. Matiin dulu. Jadi bahannya itu yang ini biasa doff gitu lah. Yang bagian kliknya ini sama ini tuh agak beda dikit, ada kayak ada teksturnya. Jadi mungkin kalau kalian suka pasang grip, yang ini nggak usah dipasang, sudah ada agak ngegrip sedikit, jadi bahannya nggak terlalu licin. Terus ada logo ROG nya, tapi kiri kanannya nggak ada karet gripnya gitu ya, kayak punya yang biasanya aku punya Razer, punya Viper, punya Dead Adder. Di sini ada karetnya, ini nggak ada, ini plastik aja, cuma ada agak bertekstur gitu loh. Terus ini logo ROG nya kayak tadi bisa nyala, ini juga bisa nyala, ini bisa disetel di Armoury Crate. Kalian mau bikin warnanya, ada mode-mode lampunya juga, mau kelap-kelip, mau apa bisa. Terus ini tadi alasnya teflon. Ini untuk settingan DPI nya sama untuk pairing kalau Bluetooth. Terus ini ada tempat penyimpanan dongle-nya. Jadi ini dongle-nya, itu tempatnya di sini. Ini nggak gampang copot sih, kayak nempel gitu di dalam. Nggak nempel sih, kayak kejepit lah, jadi nggak gampang lepas. Terus ada teflonnya juga di dekat optiknya, sensornya.
Udah sih, ini setelan untuk kalau mau 2,4 GHz ataupun ke Bluetooth, ada di bawah sini. Jadi nyalainnya ke 2,4 GHz atau ke Bluetooth. Oke. Terus untuk bahannya nggak terlalu ngeplek sih, soalnya kan Dove ya. Jadi bagus sih kalau menurutku. Terus untuk mouse-nya ini sendiri dia right hand ya, jadi bentuknya itu agak nggak simetris. Kelihatan nggak? Agak benjol yang kiri. Cuma ukurannya ini kalau untuk tanganku agak kekecilan dikit, jadi agak gimana ya, masih agak nggak gitu loh, kurang gede dikit lah. Untuk tangan yang agak sedang mungkin ini enak banget, tapi kalau buat tanganku yang besar sedikit kekecilan, jadi agak masih gesek-gesek. Oke, coba kita nyalain. Oh ya, kita coba timbang dulu tanpa dongle-nya. 79,8. Ya, sesuai lah. Ini ngomong 79, ini ya hampir 80 gitu. Selisih 1 gram. Nggak terlalu berat, tapi nggak ringan-ringan amat juga. Terus kita coba di Armoury Crate-nya. Buat yang belum tahu, wah ada update. Kalau kalian pakai laptopnya ROG atau TUF, itu dari sononya udah dapat Armoury Crate. Jadi begitu ditancepin dia langsung kebaca. Paling kayak gini, ada update-updatean doang. Oke, udah ke update. Nah, untuk di Armoury Crate-nya sendiri yang bisa disetting, tombol klik kanan, scroll, tombolnya scroll ini. Jadi selain scroll atas bawahnya ini juga bisa diganti. Terus kliknya scrollnya. Terus kalau kita ganti sisi samping, ini ada tombol tas bawahnya ini bisa diganti juga, depan belakang kalau di sini. Lanjut tab berikutnya. Ini untuk settingan DPI-nya. Jadi kalau kalian pakai ini, DPI-nya bisa diganti-ganti. Nanti berubahnya di sini warnanya tuh. Apa tadi settingannya pertama? Oh, ini sekarang DPI-nya lagi yang DPI 2, yang nyala warnanya ungu. Nah, ini lagi warna biru, DPI 3, hijau DPI 4. Kalau merah DPI 1. Nah, ini bisa tinggal kalian sesuaikan mau di berapa. Ini di ini angkanya ada 3200. Nah, kalau kita kepengen misalkan DPI 1-nya yang di 1200, dan langsung berubah. Jadi defaultnya di 100. Kita ganti aja sekarang ke DPI 2. Terus ini ada settingan polling rate. Ini untuk transmisi datanya per detik berapa kali. Makin tinggi makin boros baterai. Kita pakai yang hemat saja. Terus di sini ada angle snapping. Ini kalau dinyalain, ini buat bantu pergerakannya lebih ke horizontal. Kalau kalian matiin, dia lebih bebas. Jadi kalau kayak kalian sering main FPS, mungkin ini membantu nggak membantu ya. Kalau musuhnya lompat-lompat terus ininya rata terus juga ganggu. Ya tergantung selera dan preferensi masing-masing. Lanjut, ada settingan untuk lightingnya. Ini static, berarti dia nyala terus. Ada breathing, lampunya hidup mati. Color cycle, ini untuk jadi pasar malam, lampunya warna-warni. Reaktif, jadi dia nyala cuma kalau diklik. Terus battery mode, ini berarti menyesuaikan sama isi baterainya lagi sisa berapa.
Terus ada partition, ini nggak tahu ini apa. Oh, buat atas sama bawah buat dibedain. Lanjut ada kalibrasi. Lanjut tap power, ini bisa lihat baterai yang tersisa, ini ada 75%. Terus ada peringatannya kalau dia di berapa persen. Terus kalau aku belum pernah sih sebenarnya sampai ke sekian persen ini. Baterainya awet banget. Ini pemakaian kurang lebih 1 mingguan lah, lebih, hampir 1,5 minggu, cuma turun 25%. Ini terus ada automatic sleep kalau dia diem berapa menit. Aku biasa setel di 3 menit aja defaultnya. Jadi kalau kita nggak pakai, tak tinggal gitu 3 menit, nanti mati sendiri. Terus terakhir ada firmware update. Kita cek, ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau udah terupdate ya udah nggak ada. Ini mouse-nya nggak murah ya, terus terang. Ini harganya kurang lebih 1,5 juta gitu loh. Lupa persisnya berapa, kurang lebih segitu. Untuk harga segitu, terus fitur yang didapat cuma loh ya, cuma untuk tombol atas bawah ini, terus lampu RGB cuma 2 ini, terus ya bonus ini, switchnya, gimmick-gimmicknya. Kalau aku bilang ini cenderung mahal sih, mahal banget malah. Ini mungkin untuk fans ROG gitu, untuk melengkapi setnya oke banget. Bukan jelek ya mouse-nya, dipakai ya enak, bentuknya, fisiknya dipakai itu enak. Cuman untuk harga dengan fitur yang didapat terlalu mahal kalau menurutku sih. Dengan harga segini, kalau kemarin aku pernah nyoba, untuk sekarang itu udah dapat, kalau Razer udah dapat Viper Ultimate kurang lebih udah turun di segituan juga. Itu sama ada tombolnya juga, ada RGB-nya juga, malah udah dapat dockingnya untuk ngecas. Jadi dengan harga yang kurang lebih sama, yang Razer udah dapat charging, fiturnya juga kurang lebih sama. Cuma ya masalahnya mouse itu kan tidak ngomong fitur doang, maksudnya secara gripnya gini juga menentukan. Nah itu jadi tergantung preferensi tangan kalian juga, cocok nggak cocok. Cuman kalau aku ngomong sih, ini untuk tangan yang seperti aku agak kekecilan sedikit, bukan kekecilan banget, sedikit aja, tapi masih bisa dipakai dengan nyaman. Bentuknya, bodinya juga menurutku enak aja dipakai. Sehari-hari aku pakai buat main itu nyaman sih. Kalau seneng mouse yang tipe seperti ini, mungkin aku bandinginnya sama DeadEder. Dulu pernah nyoba juga DeadEder V2 Pro, itu lebih besar sedikit seingatku daripada ini. Barangnya sekarang sudah nggak ada, jadi nggak bisa bandingin. Cuma seingatku itu lebih besar, untuk tanganku yang besar itu lebih pas. Tapi mungkin kalau yang malah tangannya agak sedengan, DeadEder agak kebesaran. Nah jadi dibalik lagi, grip itu tuh beda orang, beda selera. Untuk ringannya, seingatku DeadEder dulu juga sekitar 80 graman kok, kurang lebih sama. Jadi nggak terlalu berat juga. Terus fitur kurang lebih sama ya, ada Bluetooth, ada 2,4 GHz. Jadi untuk harga 1,5, mouse ini lengkap, semua ada, tombol-tombol makro ada, RGB ada, koneksinya bisa semua. Bagus lah kalau aku bilang. Kalau harga nggak jadi masalah buat kalian, ini worth it. Tapi kalau kalian pertimbangan harga juga, itu pembandingnya masih bisa lihat DeadEder atau Viper atau bahkan Basilus, tapi yang Ultimate masih mahal sekarang. Kalau yang Hyperspeed murah, cuma barunya 700, kadang promo jadi 500. Itu juga agak-agak bentuknya kayak gini, apa ya istilahnya ini, untuk tangan kanan.
Tapi balik lagi, kalau untuk ngomong mouse ini untuk ngelengkapin setup ROG kalian, oke lah, ini enak kok dipakai, cukup recommended. Oke, mungkin gitu aja yang bisa tak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih buat yang udah nonton.